Ada orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan apanya? Ya, dengan hartanya. Bisa semangat luar biasa membagikan hartanya, sedekahnya, zakatnya dan sebagainya. Ternyata dilakukan bukan karena Allah, ingin dipuji oleh manusia, ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Itulah yang merontokkan amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Pujian-pujian orang dipinggirin dulu dah. Ini bisa menghapuskan amalan kita kalau kita tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Ada jamaah yang infak sedekah namanya disebut, ada enggak? Si fulan 100.000, si fulana 500.000, hamba Allah 10 juta. Tuh luar biasa kata jamaah yang lain. Tadi 100.000 disebut, 500 disebut, itu tuh yang 10 juta. Itu saya tuh nggak disebut tuh sama Allah tuh. Masya Allah ya. Kalau bahasa sekarang butuh validasi, betul nggak? Anak sekarang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiah, panjang usia dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada pagi hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan Masjid Al-Ihsan ini kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam min adh-dhulumati ila nur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di bulan Zulqa'dah, bertepatan tanggal 13 Zulqa'dah. Zulqa'dah termasuk bulan haram, termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah mengingatkan kepada kita, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin.
di antara 12 bulan yang Allah berikan kepada kita, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, dan terpisah sendiri bulan Rajab. Fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri dengan melakukan kemaksiatan dan dosa, apalagi melakukan kezaliman kepada orang lain. Kalau kita melakukan dosa, maka dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Begitu pula juga dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan di bulan haram, termasuk bulan Zulqa'dah ini, maka amalannya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mudah dalam melakukan amalan-amalan soleh. Amin ya rabbal alamin. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Zaman terbaik adalah zamanku, kata Nabi. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Rawahu Ahmad. Mereka inilah yang paling tahu persis keistimewaan, kemuliaan bulan-bulan haram. Begitu pula juga dengan bulan Ramadan. Mereka sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan 6 bulan lamanya. Mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku ke dalam bulan Ramadan, sampaikanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah seluruh amal ibadah Ramadanku. Kemudian saat memasuki bulan Syawal, termasuk Zulqa'dah, Zulhijjah, dan terus sampai 6 bulan lamanya, mereka kembali lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan serius agar amalan-amalan yang sudah dilakukan selama Ramadan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kita, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhushu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Khauf wa raja, merasa khawatir, merasa takut jangan-jangan amal ibadah yang sudah dilakukan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya amalan yang sudah dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah itu diterima oleh Allah manakala memenuhi syarat. Syarat yang pertama adalah pastikan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan iman inilah kita menjadi hambanya yang beruntung. Qad aflahal mu'minun, beruntung orang beriman itu. Bahagia, menang dunia apalagi akhirat. Dengan iman itulah Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya. Innad dina indallahil Islam wa man yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Rugi kalau tidak masuk Islam. Kemudian juga dengan iman itulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Wa inni laghaffarun liman taba. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, berpeluang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlul taqwa wa ahlul maghfirah, berpeluang menjadi hambanya yang bertakwa. Dengan iman inilah Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita surga yang paling tinggi. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Dengan iman ini pula mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda.
Dengan iman inilah kita melakukan amalan-amalan yang wajib menjadi ringan. Puasa Ramadan yang lalu wajib berat atau ringan? Gak ada yang jawab nih. Berat atau ringan? Berat. Ringan. Ringan jangan-jangan gak puasa lagi ya. Serba salah ya. Menjadi ringan lantaran apa? Kita beriman kepada Allah. Yang dipanggil adalah mereka yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, yang jauh, yang dekat, yang sangat dekat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penanaman keimanan dulu selama 13 tahun di Mekah, baru diwajibkan disyariatkannya puasa tahun kedua saat di Madinah 2 Hijriah, disyariatkannya puasa, bahkan disyariatkannya zakat, bahkan disyariatkannya jihad yang sangat berat, itu jihad di bulan Ramadan, perang Badar, kemenangan Islam, Fathu Mekah, kemudian juga kemerdekaan Indonesia bulan Ramadan, kuat lantaran karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan juga puasa itu dilakukan oleh umat terdahulu. Sudah ada yang pernah ngerjain, berarti mudah. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kemudian dilaksanakannya rame-rame. Anak-anak kecil aja pada puasa, masih yang tua nggak puasa, benar nggak? Nah ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya ayyaman ma'dudat, beberapa hari. Bukan disebutkan 30 hari, walaupun kita hitung 30 hari, itu bahasa Allah meringankan kita. Kewajiban terasa ringan manakala kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita melakukannya ikhlas. Mendingan banyak ikhlas daripada sedikit nggak ikhlas. Benar Bapak? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda innamal a'malu binniyat. Ada niatnya bukan karena Allah, dia mendapatkan apa yang diniatkan. Ada orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan apanya? Ya, dengan hartanya, bisa semangat luar biasa membagikan hartanya, sedekahnya, zakatnya dan sebagainya. Ternyata dilakukan bukan karena Allah, ingin dipuji oleh manusia, ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Itulah yang merontokkan amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Pujian-pujian orang dipinggirin dulu dah. Ini bisa menghapuskan amalan kita kalau kita tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Ada jamaah yang infak sedekah namanya disebut, ada enggak? Si fulan 100.000, si fulana 500.000, hamba Allah 10 juta. Tuh luar biasa kata jamaah yang lain. Tadi 100.000 disebut, 500 disebut, itu tuh yang 10 juta. Itu saya tuh gak disebut tuh hamba Allah tuh. Masya Allah ya. Kalau bahasa sekarang butuh validasi, betul gak? Anak sekarang itu. Jadi kita ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Boleh dalam infak sedekah ditunjukkan, boleh, apalagi yang wajib. Amalan wajib itu hal yang biasa, namanya juga wajib, benar gak? Salat 5 waktu wajib bukan? Wajib, ya kelihatan di masjid. Saya menjaga keikhlasan, saya nggak pernah ke masjid. Nggak ada yang begitu, benar gak? Salatnya kelihatan di masjid, isyhadu bi anna muslimun, kita orang beriman kelihatan salatnya. Ibadah haji disampaikan kepada orang, tanda syukurnya kepada Allah karena akan dipanggil menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Itu syariat. Ya, rukun Islam wajib, semua juga ngerjain bagi yang mampu. Zakat sampein ke orang. Puasa yang lain juga puasa, benar gak? Itu kewajiban standar biasa aja.
Nah, sahabat dikenal bukan karena kewajibannya udah lewat semua, sunnahnya yang disembunyikan. Benar nggak? Amalan-amalan sunnah istimewa Bilal, ya, saat setelah wudhu selalu sunnah 2 rakaat sholat. Nah, ini istimewa. Amalannya juga banyak yang disembunyikan. Para salafus soleh itu paling pintar, paling hebat menyembunyikan amal. Ya, kira-kira apa Pak amalan yang nggak perlu orang banyak tahu? Ada nggak yang bisa disembunyiin? Ada, nikah lagi. Ya, saya nggak mau riak nih, saya mau sembunyiin. Jangan, ya, nikah harus disiarkan. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah pentingnya amal ibadah kita diterima harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Pengen disebut dermawan, dia hafal Quran, bacaannya bagus, ya, mengamalkannya luar biasa, ilmunya sangat dalam. Ternyata bukan karena Allah. Kadzabta, kamu dusta, kata Allah. Kamu melakukannya ingin disebut oleh manusia sebagai ahlul Quran, sebagai qari, orang yang sangat hebat, orang yang sangat mahir dalam Al-Quran. Inilah yang merontokkan amal ibadahnya, nggak jadi masuk ke dalam surga. Yang ketiga, ada orang yang mujahid fi sabilillah, berjuang dengan bukan hanya hartanya, jiwanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata bukan karena Allah. Pengen disebut orang yang paling berani, pengen disebut sebagai pahlawan. Ada nggak kayak gitu? Maka inilah merontokkan amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal amalannya hebat semua tadi. Nauzubillah min. Nah, mudah-mudahan amal kita yang besar yang kecil semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala manakala sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan amalan tidak sesuai dengan tuntunan baginda Nabi, maka amal ibadahnya ditolak. Yang lain sholat subuh 2 rakaat, biarin saya 8 rakaat. Jangan, benar nggak? Diterima nggak Bapak Ibu? Nggak diterima. Saya kemarin sholat taraweh di bulan Ramadan capek, males, biarin dah di bulan Zulqa'dah. Nggak ada di bulan Zulqa'dah sholat taraweh, nggak ada. Ibadah haji di bulan Ramadan nggak ada. Adanya persiapan dari bulan Syawal, Zulqa'dah, dan puncaknya bulan Zulhijjah. Puasa Ramadan dia Ramadan, ada waktunya, ada tempatnya. Sholat juga ada waktunya dan sebagainya, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah ada aturannya. Kemudian yang keempat, tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan seluruh amalan yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, ya, apakah amalan-amalan kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah atau enggak? Apakah dosa kita diampuni oleh Allah atau enggak? Apakah kita mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar atau enggak? Kira-kira diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak? Kata baginda Nabi, mayoritas orang yang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Ini yang mengerikan, benar nggak? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Betapa banyak orang yang salat tarawih, tahajud, qiyamul lail nggak dapat apa-apa kecuali letih, capek, begadang saja. Nauzubillah min zalik. Kata malaikat Jibril alaihissalam, celakalah, rugilah, sialah orang yang didatangkan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, ini ada tanda-tandanya amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tandanya dari mana? Ada perubahan nggak dalam diri kita? Semakin baik, semakin taat, semakin rajin ibadah, tandanya amalnya diterima oleh Allah. Insya Allah. Kalau semakin buruk, semakin jauh daripada Allah, tandanya nggak diterima amal ibadahnya. Ya, maka perbaiki diri kita.
Kata ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kalian hamba Allah yang rabbani, bukan hamba Allah yang ramadhani. Kalau ramadhani, orang yang tunduk patuh taat kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Bulan yang lain nggak dilakukan lagi. Jangan seperti fulan, kata Nabi, biasa salat malam, habis itu nggak salat lagi. Ya, Ramadhani melakukan ketaatan hanya di bulan Ramadan. Rabbani justru hasil Ramadan kemarin untuk 11 bulan setelahnya. Dimulai dari Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Allah menggembleng kita, mendidik kita selama kurang lebih 30 hari siang dan malam, berjuang siyam wal qiyam agar menjadi hambanya yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Walaupun kata ulama, amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan nggak bisa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, betul nggak? Karena amalan di Ramadan itu istimewa, ya. Walaupun nggak bisa dibandingkan dengan amalan yang lain, setidaknya bulan yang lain harus ya lebih baik daripada bulan sebelumnya. Karena Ramadan ini istimewa, limpahan rahmat, ampunan dosa, dibebaskan dari api neraka, yang sunnah menjadi wajib, yang wajib dikalikan 70 kali lipat, ada malam lebih hebat daripada 1000 bulan. Jangankan yang wajib, yang sunnah nggak mau ketinggalan. Ibu-ibu nih, Masya Allah, Masjid Al-Ihsan, sholat tarawih nggak mau ketinggalan, asar sejadahnya udah nyampe ke masjid, benar-benar. Masya Allah. Apalagi bapak-bapaknya, jangankan yang wajib, yang sunnah nggak mau ketinggalan, qobliyah datang ke masjid. Sampai ke masjid, masjidnya masih dikunci. Marah-marah, kenapa masih dikunci? Saya nggak mau terlambat nih sholat sunnah. Sabar Pak Haji, sabar. Pintunya digeser, bukan didorong, ya, digeser. Ini saking semangatnya nih, benar nggak nih? Ini luar biasa. Jangankan yang haram, yang halal mampu dikendalikan. Yang halal mampu dikendalikan. Makan minum halal nggak? Halal. Saat Ramadan siang hari halal apa haram? Ditahan diri. Suami istri di luar Ramadan halal nggak? Halal. Saat Ramadan siang hari boleh nggak? Boleh apa nggak? Bermesraan suami istri boleh nggak? Di siang hari bulan Ramadan? Bedain dulu mana yang muda, mana yang aki. Ya. Kalau yang muda dipegang tangannya sama istrinya di siang hari bulan Ramadan, dibilang sama suaminya jangan. Apa namanya? Jangan. Kemudian tangannya satu lagi dicium sama istrinya di bulan Ramadan siang hari, kata suaminya berhenti. Apa yang terjadi? Jangan berhenti, ya. Nah ini nih yang muda-muda, jangan mesra-mesra di bulan Ramadan di siang hari, ya. Kalau aki-aki bebas, apalagi usianya udah pego, ya, 150 tahun. Jadi ini kita paham. Di malam hari boleh nggak? Boleh. Habis maghrib, entar habis tarawih, habis maghrib lagi, ya. Nah, dalam kondisi i'tikaf di malam hari pun ditinggalkan istrinya, dicari istri yang lain, bukan, ya. Itu pun ditinggalkan. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Saat di i'tikaf istrinya pun ditinggalkan. Ya, ini terjaga luar biasa siang dan malam. Itulah bulan Ramadan. Suasananya juga religi. Kalau kita ngelihat di siang hari kecoa bulan Ramadan seperti kurma ajwa, ya. Ngelihat pertamax oplosan seperti sirup marjan, ya. Nada musikal paling indah di bulan Ramadan adalah azan maghrib, ya. Suaminya ketiduran pada saat azan, marah kepada istrinya, kenapa nggak dibangunin, nggak disiapin takjil, makan dan sebagainya. Sabar bang, baru azan asar, ya. Azan asar udah marah-marah aja, belum azan maghrib. Emang mirip-mirip, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ibu-ibu. Saat Ramadan buka puasa yang diingat sahur makan apa? Benar nggak, Bu? Saat sahur yang diingat puasa buka nanti makan pakai apa? Kata anaknya, ibu nanya, palingan yang keluar mie goreng lagi, ya. Nah, ini saking semangatnya melakukan amal ibadah. Mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, tanda amalan berikutnya kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan amalan berkelanjutan dengan istiqamah. Melakukan amalan berkelanjutan, lanjutkan lagi amalan-amalan yang sudah pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Istiqamah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 112, perintah Allah kepada Nabi begitu pula dengan umat Nabi. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Istiqamah kita dalam kebenaran. Dalam kondisi rame-rame sendirian tetap istiqamah dalam kebaikan. Saat Ramadan, di luar Ramadan, berjamaah sendirian, di pasar, di musola, di masjid, di kampus, di sekolahan, di mana saja berada, di bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah. Kemudian supaya kita istiqamah, bagaimana caranya? Wa man taba ma'aka, ke dalam Quran, bergaul dengan orang-orang soleh. Benar-benar buat komunitas seperti pengajian kita, majlis taklim kita, majlis ilmu, majlis zikir dan sebagainya, komunitas sepeda yang taat kepada Allah, komunitas motor yang taat kepada Allah, saling menguatkan, saling mengingatkan. Jangan sendirian. Hijrah jangan sendirian, ajak rame-rame, saling menguatkan. Di dunia bertetangga, insya Allah di surga bersama-sama, insya Allah. Cari komunitas yang istiqamah, yang baik, yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Ya Allah, si fulan ini saya tidak temukan di surga, padahal dulu gara-gara dia saya datang ke masjid, gara-gara dia jadi saya rajin ibadah, gara-gara dia saya meninggalkan maksiat dan dosa, terutama judol. Benar gak? Ada nggak yang judol di sini, ya? Dan sebagainya. Kalau dia nggak ditemukan di dalam surga, maka dicari ke dalam neraka, dipindahkan ke dalam surga. Alhamdulillah. Begitu juga guru, para ulama dulu. Kalau kalian tidak menemukanku di surga, maka mintalah kepada Allah agar aku dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang dulu pernah mengajarkan kepada kalian. Jadi belum tahu kita mana yang lebih mulia, gurunya atau muridnya. Bisa jadi muridnya lebih mulia yang dia nggak banyak bicara, tapi dia banyak ngamalin. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga adalah wala tadghaw, jangan berlebihan dalam amal. Hari ini saya ngaji 20 juz sampai mati nggak ngaji lagi. Jangan, benar nggak? Saya infak 15 juta sampai mati nggak infak lagi. Jangan. Allah menyukai yang sedikit tapi terus-terusan, komitmen, istiqamah sampai meninggal dunia. Itulah ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yuhibbud dawam wa in qalla. Kalau Ustaz Arifin Ilham Allah yarham mengajarkan kan 7 sunnah. Di antara banyak sunnah itu persiapan bekal menghadap Allah, istiqamah sampai beliau wafat. Kan dia contohinnya begitu. Menjaga wudhunya, sholat malamnya, sedekahnya, sholat berjamaahnya, nggak ditinggalkan sampai dia wafat. Persiapan amal bekal menuju Allah. Ada nggak yang dibanggain? Ada yang kita siapin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anda mau ahli dalam bidang apa? Sedekah, ahlul Quran, ahlus salah. Ya berarti tiap hari berinteraksi dengan apa yang kita inginkan. Sholatnya rajin, kemudian juga baca Qurannya rajin, nggak pernah ditinggalkan. Nah ini spesialisasi dalam bidang yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan-amalan yang sudah kita lakukan yang lalu, maka lanjutkan lagi di bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Kalau sebelumnya Ramadan itu wajib, nggak boleh ditinggalkan. Dosa itu kecuali uzur syar'i, pahalanya tanpa batas dimasukkan ke dalam babur rayyan, pintu pemuas dahaga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan lagi di bulan Syawal dengan puasa sunnah 6 hari langsung berturut-turut ataupun tidak. Ya, ada 4 pendapat. Beda pendapat itu biasa.
Yang masalah itu beda pendapatan, ya. Nah, jadi beda pendapat, semakin banyak ilmu kita, semakin bijak kita. Kenapa dia nggak bijak? Ilmunya dikit. Selain daripada dia nyalain orang, benar apa benar? Penyakit orang soleh merasanya dirinya benar, yang paling benar. Padahal masih banyak orang lebih soleh, orang lebih bertakwa, lebih berilmu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Hai ahli ibadah, ahli zikir, janganlah kalian merasa paling suci, paling benar, karena Allah tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Ngomong kalau tahu yang Anda tahu, selebihnya Anda nggak tahu ya udah diam. Dia mentang-mentang kita nggak tahu, kita salahin yang lain. Coba dulu, dia ada dalilnya nggak, dia ada argumentasinya nggak boleh nyalain orang. Kecuali yang memang udah menjadi sebuah kepastian, usuluddin dan sebagainya udah jelas, ya, kemungkaran, kemaksiatannya, nauzubillah min dzalik. Baik, satu, mana duluan, wajib atau sunnah? Wajib. Ya, kalau udah habis Ramadan, kita uzur syar'i, kita ganti di bulan Syawal, wajib dulu, nggak laki nggak perempuan. Dalilnya man shoma ramadhana, puasanya full. Kalau kurang lempengin dulu sampai selesai, baru lanjutin puasa sunnah Syawal. Kalau orang dulu 6 hari langsung, 2 Syawal sampai 7, 6 hari lebaran ketupat. Kalaupun enggak, boleh, silakan. Yang kedua, sunnah dulu, wajib dulu, boleh sunnah dulu. Kenapa? Waktunya dekat, waktunya singkat. Bulan Syawal cuma sebulan, sedangkan Ramadan bisa diganti sampai bulan Sya'ban. Tapi jangan sampai 3 periode, ya, muter aja ganti, tambahin fidyah. Kemudian yang ketiga, boleh nggak puasa sunnah niatnya double? Boleh. Puasa sunnah Syawal dapat Senin juga, dapat Ayyamul Bid juga, alhamdulillah. Yang keempat, waktunya udah mepet, tinggal 6 hari di bulan Syawal, qadha Ramadan yang belum kita kerjain, kita belum ganti. Ganti, niat puasa ganti 6 hari bertepatan dengan Syawal, bertepatan dengan Senin misalnya atau Kamis, mendapatkan pahala itu semua, alhamdulillah. Kalau meninggalkan puasa sunnah di bulan Syawal nggak dosa, namanya sunnah, tapi rugi, pahalanya setahun. Ada yang sanggup sini puasa setahun? Man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr, seperti setahun puasanya. Lalu kita lanjutkan lagi nih, bulan Zulqa'dah atau bulan-bulan yang lainnya minimal 3 hari. Ini kebiasaan Abu Hurairah, 1 hari 10, 30 hari. Kalau kita lakukan setiap bulan sepanjang masa, kita dicatat oleh Allah ibadah puasa selama dia hidup. Enak apa enak? Apalagi nanti bulan Zulhijjah, ini ngumpul semua amal soleh yang wajib, yang sunnah, gak ada di bulan lain. Benar apa benar? Ma min ayyamil amalus salihu fihinna habbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah, qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Wah, luar biasa. Tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah kecuali 10 hari di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Jangan disia-siakan. Walaupun jihad fisabilillah tak bisa mengalahkan amalan itu. Kecuali jihad mati nggak balik lagi, baru bisa ngalahin amalan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Yang bisa puasa tanggal 1 sampai 9 silahkan, minimal tanggal 9 Dzulhijjah, diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Yang lalu kita paham, yang akan datang maksudnya kita dijauhkan daripada maksiat. Alhamdulillah, insyaallah. Baik, kemudian yang selanjutnya amalan, komitmen, konsisten, imannya lagi di atas. 1, puasa sunnah nggak sembarangan. Kemudian yang kedua adalah salat malam, salat tahajud. Kalau kemarin salat tarawih, sekarang nggak ada. Qiyamul lail setelah isya langsung, tahajud tidur dulu, ya, 2 rakaat plus 1 witir. Menjelang subuh juga boleh, silakan, ya. Mendapat 3 keunggulan yang Allah berikan. 1, Allah jaga, Allah pelihara dia, ya. Allah subhanahu wa ta'ala berkahi aktivitas dia menuntut ilmu, mencari nafkah.
Yang kedua, Allah berikan jalan solusi dalam setiap permasalahannya. Yang ketiga, Allah jaga karirnya, Allah lindungi dia. Itu kebiasaan orang soleh. Mau lihat orang ikhlas, kuat imannya, dia sholat malam. Alaikum biqiyam fa inna da'bus salihina qablakum. Lakukanlah salat malam karena itu kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Kemudian yang ketiga, baca Quran dan maknanya. Jangan nggak baca Quran lagi sampai jumpa tahun depan. Jangan. Lanjutkan lagi di bulan-bulan ini, ya. Kalau nggak bisa 1 juz, sebenarnya bisa kalau kita mau. Benar nggak? Sempetin waktu, apalagi yang udah tua nih. Bukan berarti yang muda enggak, ya kan? Semua namanya umur, gak ada yang tahu. Benar-benar. Udah nggak banyak aktivitasnya, sudah banyak, udah pensiun dan sebagainya. Itu pulang habis subuh sampai suruh model begini. Kalau memang sibuk banget Sabtu Ahad dah atau seminggu sekali pulangnya suruh. Kalau orang dulu maghrib udah nggak pulang lagi, habis maghrib sampai isya, banyakin bekal. Yaitu kira-kira kita dapat 1 juz, ya, dari subuh tadi tuh baca Quran sampai surut itu 1 juz. Insya Allah dapat. Kalau nggak dapat tambahin lagi maghrib sampai isya, ya, banyakin bekal Bapak Ibu, ya. Kalau nggak bisa juga setengah juz. Kalau nggak bisa juga 1 lembar, nggak bisa juga 1 ayat, nggak bisa juga masukin diri kita ke dalam kubur biar jadi mayat, ya. Berarti banyak banget dosa yang menyebabkan keras banget hati kita nggak mau ngaji. Kalau mentok banget, baca Al-Ikhlas 3 kali, khatam Quran, dah susah banget dikasih tahu. Beneran tuh. Al-Ikhlas tuh sepertiga Quran. Kita paling ikhlas kalau imam baca surat Al-Ikhlas. Ini gua banget nih, ya. Nah, itu luar biasa, ya. Baca dah Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur, khatam Quran. Alhamdulillah. Kalau mau diberkahin Allah, baca Quran supaya paham, baca terjemahannya. Tafsirnya juga banyak, yang bahasa Indonesia juga banyak, ya. Sebagai hudal lil muttaqin. Kemudian yang keempat adalah berkumpul, berteman dengan orang-orang soleh. Yang kelima, banyak-banyak doa agar Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Saya tambahkan lagi, masuk bulan Dzulhijjah, di antara banyak amalan yang istimewa di bulan Dzulhijjah itu yang 2 sangat istimewa. 1, ibadah haji. Bapak Ibu pikirin ibadah haji. Bapak Ibu yang belum haji, pikirin. Bukan dipikirin doang, disiapin. Kalau udah siapin nih anak-anak kita ke depan haji. Udah daftar apa belum? Gak ada yang jawab. Ada yang reguler, ada yang plus, ada yang furoda. Dari harta kita bagaimana? Yang penting 1, doa ikhtiar. Ntar Allah yang jalanin caranya. Mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala haji dan umrah, amin. Ya Rabbal alamin. Jangan dibilang orang yang kaya raya baru bisa haji. Jangan dibilang orang yang sehat bugar, yang muda yang bisa haji. Yang aki-aki, yang mati di sana ada. Benar-benar belum nyampe ke Ka'bah di pesawat udah mati. Benar gak? Umurnya 170 misalnya, ya. Umurnya udah tua, benar gak? Hanya jamaah Indonesia yang boleh di atas 90, yang lain gak boleh. Benar atau benar? Nikmat atau nikmat? Banyak yang aki-aki, yang susah, yang sakit, yang bengek, yang gak punya duit, yang ngumpulin duit puluhan tahun. Ada gak yang berangkat haji? Tukang bubur naik haji ada nggak? 2 kali di sinetron, ya nggak? Tukang beca, macem-macem. Intinya adalah apa, Bapak Ibu? Saya mau kasih tahu, berjuang capek, yang kuburun ditangkap sekarang, muter bagaimana modelnya, dia pengen haji ya. Banyak nah macamnya, Indonesia banyak caranya, ya. Intinya dia mau ibadah haji, kenapa? Karena ingin mendapatkan surga, katanya cinta Nabi. Masa ziarah ke makam Nabi kagak mau, nggak mau sholat di depan Ka'bah sebelum ke Al-Aqsa. Benar atau benar? Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak cukup dengan amin, daftar, ya. Harus daftar. Paham Bapak Ibu? Kemudian satu lagi amalan unggulan adalah kurban. Kurban, disiapin Pak kurban. Disiapin tabungannya. Benar nggak? Ini kan tajir sultan semua nih, nggak pakai nabung, aman, ya kan? Yang belum bisa dicicil setiap bulan, setahun sekali. Ini tanda syukur kita kepada Allah atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Salat
bersyukur kita dan berkurban. Kata Nabi, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diluaskan rezekinya oleh Allah tidak mau ibadah kurban, maka jangan dekati tempat ibadah kami. Sana, jangan dekat-dekat sama Nabi. Wajib bagi yang mampu. Tuh kurban, sama kayak haji sebenarnya. Nah maka jangan disia-siakan, ada kesempatan, ada waktu, maka berbagilah jalan Allah. Satu sapi luar biasa, satu onta apalagi, nggak bisa boleh rame-rame 7 jiwa. Satu kambing kalau nggak bisa juga satu kambing 7 orang, nggak bisa juga satu kampung 1 kambing. Kebangetan tuh kita, benar nggak? Boleh nggak? Boleh. Nabi menyembelih karena Allah, menyembelih karena untuk Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan umat Nabi Muhammad SAW. Minimal kita 1 jiwa dah Bapak Ibu, minimal, insya Allah ya. 3 jutanya, yang 4 jutanya dikorbankan Pak. Allah bukan melihat darah untanya, dagingnya dan sebagainya. Allah melihat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya. Anak kalau udah soleh, jangankan harta, tenaga, biaya, perhatian buat orang tuanya, nyawanya buat bapaknya. Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pemimpin kita adil, amanah. Kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan beriman, dalam keadaan istiqamah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.